Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al 'usri yusra. Inna ma'al 'usri yusra. Fa'idha faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahu. Masyiral muslimin, sedang jemaah zuhur yang dirahmati Allah. Segala puji hanya milik Allah. Segala keagungan, kemuliaan, kepunyaan Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari yang berbahagia ini kita bisa hadir di rumah Allah untuk melaksanakan salat berjamaah. Mudah-mudahan upaya yang kita lakukan diridai dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat bering salam selalu kita mohon kepada Allah, kiranya tercurah untuk kekasihnya Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan yang baik ini kami juga menyampaikan pertama selamat kepada Masjid Raya Sumatera Barat yang menjadi masjid arsitektur terbaik 7 di dunia. Salah satu adalah Masjid Raya Sumatera Barat. Selamat untuk kita semua. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi kita semua untuk meramaikan masjid kebanggaan umat ini. Masyiral muslimin rahimakumullah. Hidup kita ini banyak persoalan. Tidak ada hidup ini akan berjalan dengan mulus tanpa adanya hambatan, rintangan, tanpa adanya onak dan duri. Tujuan hidup kita selalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bahagia. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini impian kita semua yang selalu kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan Bapak dan Ibu, ini yang kita cari, dunia dan akhirat. Tetapi dalam mengharungi kehidupan ini banyak sekali persoalan-persoalan yang kita hadapi. Bagaimana kita akan bisa terbang ketika kaki kita terikat dengan beban yang berat? Bagaimana sebuah kapal akan berlayar ketika jangkar masih mengikat? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kira-kira seperti itu yang sering kita hadapi di dalam kehidupan kita. Sehingga begitu indahnya Allah menjelaskan dalam surat Al-Insyirah yang kita bacakan tadi. Dan Allah sampaikan dengan indahnya, bukankah kami telah melapangkan dadamu dan kami telah menurunkan beban darimu, kata Allah, yang memberatkan punggungmu. Jadi siapa yang akan meringankan beban kita? Tak lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah kata kami tinggikan sebutan namamu kepada Nabi Muhammad SAW, maka sesungguhnya kata Allah, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra.
Dua kali Allah katakan bahwa dalam kesulitan itu ada kemudahan. Dalam kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai melaksanakan suatu, tetaplah bekerja keras. Jangan putus asa. Karena dan hanya kepada Tuhanmu engkau hanya berharap. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ketika kita membaca surat ini satu persatu, kita maknai ayatnya yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tentu sedikit kalau kita mau untuk memahami ayat demi ayat ini, tidak ada persoalan yang tidak akan bisa kita selesaikan di dalam hidup kita ini. Ketika kita bersandar kepada pemilik kehidupan ini, pencipta kehidupan ini, dan tempat kita akan kembali kepadanya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kalau kita bagi persoalan hidup kita ada dua. Yang pertama yang sifatnya fisik, yang kedua yang sifatnya psikis. Yang sifatnya fisik itu kita katakan penyakit. Ada sakit kepala, ada sakit pinggang, ada sakit, semua yang sakit di dalam tubuh kita, ataupun kekurangan gizi yang ada dalam tubuh kita, atau kekurangan vitamin, kekurangan zat mineral dan semua yang ada dalam tubuh kita, ini tubuh kita akan sakit. Ataupun mungkin kekurangan makanan, kekurangan minum, tubuh kita akan sakit. Obatnya jelas. Kalau kurang gizinya, kita cukupkan gizinya. Kalau kurang obatnya, kita pergi ke dokter. Apa yang kurang sehingga menimbulkan gejala-gejala yang ada itu? Ini pasti. Itu bisa diselesaikan oleh dokter ataupun tenaga medis sesuai dengan keilmuannya yang sifatnya fisik. Yang sifatnya psikis, inilah persoalan-persoalan dalam hidup kita yang membuat kegalauan pikiran kita, yang membuat hidup kita tidak nyaman, yang membuat tidur kita tidak nyenyak, yang membuat makan kita tidak enak, gelisah, resah, khawatir, cemas, sedih, pilu, dan sejenisnya yang kita rasakan di dalam kehidupan kita. Sehingga Bapak Ibu rahimakumullah, hal ini tentunya tidak bisa diintervensi dengan obat, karena ini adalah terkait dengan kejiwaan kita, dengan diri kita yang sebenarnya yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan obatnya tentunya solusi-solusi yang kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Kembali kepada Allah, berzikir kepada Allah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita bicara yang sifatnya psikis, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian kita pada kesempatan ini Bapak dan Ibu. Yang pertama, apa yang menyebabkan terganggunya kejiwaan kita itu? Nah, di antaranya Bapak dan Ibu, dipastikan ketika kita tidak berada dalam jalur yang benar dalam hidup ini, psikis kita akan dengan sifat-sifat yang tidak terpuji, kesombongan, keangkuhan, keserakahan, menang sendiri, menzalimi orang lain. Ini akan menyebabkan diri kita tidak akan tentram, tidak akan damai, karena kita sibuk setiap hari untuk merajut kesombongan demi kesombongan, untuk mengatakan siapa diri kita, untuk menyatakan kita yang paling hebat, agar orang semua tahu dia sibuk kita. Dan ini tidak akan pernah ada henti-hentinya, syahwat dunianya, popularitasnya, dan ini yang membuat dia tidak akan tenang, akan selalu gelisah dalam hidupnya, karena ambisi-ambisi duniawinya yang menyelimuti jiwanya setiap hari dan setiap saat. Bapak dan Ibu, dia begitu sombong, dia menegakkan kepalanya bagaikan terganjal di kerongkongannya, berdirinya tegak, mukanya merah, katanya dia berwibawa, katanya disegani, dihormati, tapi bukan seperti itu.
orang-orang yang diteladani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Sifat-sifat kesombongan, keangkuhan, sifat-sifat yang tidak di luar jalur yang telah ditetapkan dan dicontohkan oleh Rasulullah, ini akan menjadi bumerang terhadap diri kita sendiri yang membuat jiwa kita tidak tenang, karena hidup kita akan penuh dengan intrik-intrik yang tidak menyenangkan diri sendiri dan juga tidak menyenangkan orang lain, dan pasti akan dimusuhi, akan dibenci oleh orang di sekitarnya. Dan ketika dibenci oleh orang, ketika tidak ditegur oleh orang, tidak disapa oleh orang, ini adalah tekanan-tekanan batin yang masuk ke dalam diri orang-orang yang seperti itu. Jadi itu yang pertama yang harus kita hindarkan, ada sifat-sifat yang tidak terpuji. Kemudian apalagi yang membuat kegalauan dalam diri kita, yang membuat tidak nyamannya jiwa kita, tentramnya jiwa kita? Adanya tekanan psikis dari luar terhadap diri kita. Dizalimi oleh orang lain, dikhianati oleh orang lain, yang menyebabkan kita tertekan, ditekan dan ditekan terus. Tentu ini bagi orang yang tidak bisa memanage jiwanya akan membuat dirinya tidak nyaman, tidak tenang di dalam hidupnya. Dan disinilah kembali diperlukan kesabaran, diperlukan ketenangan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, yang ketiga yang membuat diri tidak nyaman adalah ketika kita selalu merasa bersalah. Ada perasaan bersalah di dalam diri kita. Terlanjur kita berbuat segala sesuatu, terlanjur kita berbuat dosa, kita sadar merasa bersalah. Dan ini akan membuat jiwa kita tidak nyaman, tidak damai. Dan solusinya hanya satu, yaitu menyesali perbuatan kita dan bertaubat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu ada solusinya. Tapi bagi orang yang merasa bersalah, dia tidak mau untuk mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu tidak akan selesai. Bagi orang yang bersalah tentang sesama manusia, hablum minan nas, yang tidak terjalin dengan baik, menzalimi orang lain, dia merasa bersalah. Tentu bagaimana menyelesaikan dengan sesama manusia. Dengan manusia kita selesaikan dengan manusia. Yang urusan dengan Allah kita selesaikan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir yang ingin kita sampaikan, yang membuat kita tidak nyaman, adalah konflik yang terjadi di dalam diri kita dengan orang lain. Apakah itu konflik di rumah tangga antara keluarga, apakah konflik itu di masyarakat, apakah konflik di tempat bekerja, apakah konflik juga beragama, berbangsa dan bernegara ini. Ini akan menyibukkan kita dengan aktivitas-aktivitas yang tidak produktif. Pikiran kita akan terkuras, sementara kita tidak mempunyai keinginan untuk menyelesaikan konflik itu sendiri, karena orang yang berkonflik selalu cenderung untuk mencari menang dan kalah. Dia tidak mau kalah. Kalau dia mau kalah, mau mengalah, tidak terjadi konflik. Tapi inilah Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, konflik-konflik yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, ketika itu tidak bisa diselesaikan dengan cepat dan tuntas, ini akan berlarut-larut dan akan menelan korban jiwa, ketenangan, dan waktu yang terkuras dan biaya yang terkuras tanpa adanya solusi. Jadi untuk ini Bapak dan Ibu, tentu diperlukan solusi-solusi untuk menyelesaikan konflik. Agama kita mengajarkan tidak lain adalah solusinya adalah islah, adalah perdamaian, adalah win-win solusi. Sehingga diajarkan dalam agama kita begitu indahnya. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 159, bagi orang yang berkonflik, yang tidak mau berdamai, yang keras hatinya, yang keras kepalanya, fabima rahmatin minallah
lintalahum walau kunta faddan ghalidzal qalbi lam faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawilhum fil fa iza azamta fatawakkal 'alallah. Jadi ketika kita melihat orang yang berkonflik, yang berkepanjangan, Bapak dan Ibu, orang yang ada di sekitarnya bertanggung jawab untuk menyelesaikan konflik itu. Bagaimana caranya? Karena dia tidak mau untuk menyelesaikan sendiri, dia tidak bisa menyelesaikan sendiri, harus ada orang yang ketiga untuk menyelesaikan. Inilah tanggung jawab kita semua, tanggung jawab umat untuk menyelesaikan konflik-konflik yang ada di tengah-tengah masyarakatnya, tanggung jawab pemerintah juga. Bagaimana menyelesaikannya? Dengan kasih sayang Allah. Fabima rahmatimna lintalahum, dengan lemah lembut, tanpa kasar, tanpa keras. Kalau kita dengan kasar, mereka akan menjauh. Kalau dengan kelembutan, mudah-mudahan hatinya tersentuh. Kemudian kita mengajak mereka untuk saling memaafkan, maafkan mereka, dan saling mengampunkan, mohon ampunkan mereka. Wasyawilhum fil duduk satu meja, dudukkan mereka satu meja untuk mencari solusi, untuk berdamai, untuk islah, win-win solusi. Itu tugas kita semua. Kenapa? Untuk apa? Agar mereka tidak selalu dalam kehidupan kegelisahan, keresahan. Bayangkan Bapak dan Ibu, kalau seorang berkonflik lebih dari 1 tahun, betapa setiap hari mereka terkuras pikirannya untuk membenci, untuk mencari jalan keluar, untuk mencari ini lawan-lawan konfliknya. Semua mencari dukungan ke sana kemari, di mana-mana bicara mengenai ini, mengenai itu, kemana-mana tersebar, menjadi ghibah di tengah-tengah masyarakat, menjadi kegaduhan di tengah-tengah masyarakat. Dan inilah yang membuat, yang akhirnya dari keempat persoalan ini, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ini tidak saja menimbulkan masalah kejiwaan, tetapi membuat stres, akan membuat stroke, dan akan menimbulkan penyakit-penyakit yang lainnya. Kenapa demikian? Bahwa Rasulullah SAW bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghah wa idza fasadat fasal jasadu kullu wa idza salat jasadu kullu ala wahyal qalbi. Bahwa dalam diri kita ada segumpal daging. Idza saluhat salul jasadu kullu wa idza fasad fasadal jasadu kullu. Ketika dia baik, maka baiklah seluruh tubuh. Apabila dia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Dia adalah qalbi, dia adalah jantung, Bapak dan Ibu. Ternyata Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jantung ini adalah sumber dari segala sumber penyakit yang ada di dalam tubuh kita. Ketika detak jantung kita teratur dan rapinya, seluruh tubuh kita akan mengalirkan darah dengan lancar ke seluruh bagian tubuh kita. Dan ketika jantung kita ini tidak berdetak dengan benar, karena stres, kan dipicu oleh kemarahan, kedengkian, konflik-konflik yang ada, maka reaksi-reaksi jantung kita tidak akan pernah teratur. Dan inilah yang akan menimbulkan penyakit-penyakit yang lain. Asam urat juga, gula darahnya juga menaik, ya, kolesterolnya juga naik, tensinya juga naik. Dia akan bisa menjadi stroke dan semua ini. Inilah penyakit-penyakit fisik yang disebabkan oleh psikis. Jadi 80% Bapak dan Ibu penyakit yang ada dalam tubuh kita bukan fisiknya, tapi adalah disebabkan oleh pikiran, oleh psikis, yang disebabkan oleh persoalan-persoalan yang kita lakukan, yang kita sampaikan tadi. Maka dari itu Bapak dan Ibu, bagaimana untuk mencegah ini semua? Tidak lain, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala agar jiwa kita menjadi tentram, agar jiwa kita menjadi damai. Maka dari itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama-sama menjaga diri kita dari konflik-konflik kita, mulai dari keluarga kita, dengan anak kita, dengan istri, dengan tetangga dan semuanya. Di tengah-tengah pergaulan kita juga demikian, dalam organisasi juga demikian, dalam kita bekerja juga demikian. Kita sia-sia hidup kita akan kita racuni dengan persoalan-persoalan yang intinya adalah meracuni tubuh kita sendiri. Mari kita hidup bahagia tanpa syarat,
dengan cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semua, dan bersabar terhadap ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar hidup kita damai, hidup kita tentram, karena kita tidak tahu kapan ajal akan menjemput kita. Hari ini kita masih datang ke masjid, kita tidak tahu besok akan bisa kita masjid. Kita sering dikejutkan, oh kemarin dia masih bersama-sama dengan kita, sekarang kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh kemarin dia masih salat bersama kita, sekarang dia tidak ada lagi. Kita tidak tahu, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Mari kita memanfaatkan waktu yang masih tersisa ini untuk mencintai Allah di atas segala-gala, dan mencintai diri kita sendiri sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita zalim terhadap diri kita. Walaupun selalu kita berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kita zalim ketika kita berkonflik, kita meracuni jantung kita dengan persoalan-persoalan, dengan kemarahan, kedengkian, kebencian, tipu muslihat, dosa-dosa. Kita meracuni diri kita sendiri. Kita tidak bersyukur atas semua yang telah dikaruniakan oleh Allah kepada kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Banyak maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La